Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafri Mulia, NPM 233510321. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan kuis praktikum komputasi paralel dan sistem terdistribusi, yaitu pembuatan sistem kalkulator berbasis client server menggunakan software programming dengan bahasa Python. Nah, di sini saya sudah membuka VS Code dan di bagian sisi kiri ini merupakan struktur direktorinya. Untuk memenuhi standar pengembangan perangkat lunak yang baik, saya tidak menulis kode secara monolitik dalam satu file. Saya menggunakan pendekatan modular. Yang pertama ada folder modules. Folder ini berisi file MathLogic sebagai model atau backend logic yang murni, berisi rumus matematika. Kemudian ada file server. File server ini bertindak sebagai controller untuk mengatur koneksi jaringan. Yang ketiga ada file client. Ini bertindak sebagai view atau antarmuka pengguna berbasis CLI. Nah, sekarang saya akan buka file MathLogic. Pertama di sisi model MathLogic. Di sini saya membuat fungsi proses kalkulasi yang bertindak sebagai pengendali alur. Fungsi ini menerima input, operasi, dan angka. Lalu menggunakan condition logic. Yang ini. If else. Untuk menentukan apakah itu penjumlahan, perkalian, atau faktorial. Jika terjadi error, seperti pembagian nol, fungsi ini langsung mengembalikan pesan error dalam bentuk string. Kemudian saya berpindah ke server.py. Poin kuncinya ada di dalam infinite while true. Ketika data diterima oleh function yang ini, data tersebut masih berupa bits. Saya melakukan decoding ke string, ini, lalu melakukan parsing menggunakan metode split. Metode split, alasannya, karena protokol data yang saya kirim dari klien berformat pilihan angka 1, pilihan angka 2. Setelah dipecah, variabelnya dilempar ke modul logika tadi dan hasilnya dikirim balik ke via sendal yang ini. Ini function ini. Kemudian beralih ke klien. Di sini saya menggunakan blok try catch. Nah, di sini ada function tampilan menu, kemudian ada function start client, nah kemudian ada function bersihkan layar. Ini saya menggunakan blok try except. Ini. Untuk validasi input agar program tidak crash jika user memasukkan karakter non-angka. Setelah input didapat, saya membungkusnya menjadi satu string dengan format CSV. Atau comma separated values, lalu di-encode dan dikirim ke server. Ini. Baik, sekarang saya akan membuktikan alur kode tersebut melalui pengujian fungsional. Saya akan membuka terminal dan akan menjalankan servernya. Dengan perintah python server.py. Terlihat di sini server berhasil melakukan binding ke localhost 65432 dan masuk ke status listening. Lalu saya akan menjalankan Python client.
aplikasi langsung menampilkan menu operasi aritmatika. Saya akan menguji nomor 3, yaitu perkalian. Enter. Saya akan memasukkan angka 4, lalu enter. Untuk nilai B-nya saya akan memasukkan angka 5, enter. Dan di sini tertulis hasil dari server yaitu 20. Kemudian, jadi bisa dilihat hasilnya keluar 20. Ini. Nah, proses di belakang layar adalah klien mengirim string 345 ke server. Server memecah string tersebut menghitung 4 kali 5 di modul logic. Nah, kemudian server mengembalikan angka 20 ke klien. Klien menampilkan hasilnya di indikator sukses. Ya, yang ini indikatornya. Oke, dan untuk keluar dari program, itu pilih atau ketik huruf key. Nah, keluar dari program. Oke, pengujian ini membuktikan bahwa komunikasi dua arah antara dua program terpisah berhasil dilakukan menggunakan mekanisme soket TCP atau IP. Sistem berjalan sesuai ketentuan soal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.